Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Alda Gustari dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Anggota Komisi 1 DPR RI Krisantus Kurniawan mendorong rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk segera disahkan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah dan DPR RI untuk melindungi data pribadi masyarakat, sehingga keamanan data pribadi dapat dijamin dan tidak dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI, Krisantus Kurniawan mengatakan, pembahasan tentang rancangan Undang-Undang Data Pribadi telah melalui kajian ilmiah dan analisa yang dilakukan secara komprehensif. Krisantus menilai, saat ini data pribadi masyarakat tidak dapat dijamin keamanannya dan banyak penyalahgunaan data masyarakat. Seperti kita ketahui bersama, sekarang ini data pribadi kita bocor di mana-mana, bahkan ada yang disimpan di luar negeri. Nah, kenapa tidak di Republik ini? Nah, dengan demikian tentu kenyamanan, kemudian privasi masyarakat, rakyat Indonesia secara pribadi dapat terlindungi dengan aman. Krisantus menambahkan, sebelum disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi kepada pihak manapun, karena kerap terjadi kasus penipuan. Krisantus berharap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga dapat mencegah kebocoran data nasional ke luar negeri. Kita analisa secara komprehensif, sehingga nantinya dengan melibatkan para ahli, sehingga nantinya melahirkan undang-undang yang betul-betul melindungi data pribadi setiap rakyat Indonesia. Hilman Hidayat dan Koko TVR Parlemen melaporkan. Penyaluran dana untuk peremajaan atau replanting kelapa sawit swadaya kepada petani dinilai belum optimal. Komisi 11 DPR RI mendorong Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit memperluas dan penyalurannya dapat dimanfaatkan kepada para petani. Ditemui usai rapat dengan jajaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengatakan banyak keluhan yang dialami para petani sawit terhadap dana peremajaan yang penyalurannya tidak maksimal. Fatan menambahkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan menilai ada ketidaktepatan dalam penyaluran yang dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit tersebut. Kita menyoroti beberapa hal. Karena di daerah masih ada keluhan-keluhan bahwa petani merasa kesulitan untuk mendapatkan akses pendanaan, mekanismenya bagaimana, dan kemudian ada juga beberapa hal yang masih tidak efisien dalam penyaluran dananya gitu. Anggota Komisi 11 DPR RI Marsiaman Saragih mengatakan diperlukan perbaikan standar operasional yang dilakukan BPD PKS dengan Dinas Perkebunan Kelapa Sawit di provinsi. Marsiaman menambahkan dengan penyaluran dana peremajaan kelapa sawit yang lebih optimal dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani kelapa sawit. Dan disamakan dulu frekuensinya dengan dinas-dinas perkebunan provinsi, sehingga ada kesamaan pandangan dan satu sistem yang secara cepat, sederhana, dan bisa dilaksanakan oleh para petani di lapangan. Mario Hasiholan dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI akan mengutamakan keselamatan masyarakat dalam rancangan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Ditemui usai rapat dengar pendapat umum dengan stakeholder terkait dalam pembahasan RUU LLAJ di Gedung Nusantara DPR RI, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Nur Hayati menyampaikan, DPR RI akan mengakomodir masukan serta keinginan dari semua pihak. Namun yang menjadi poin utama dalam Undang-Undang LLAJ mendatang adalah keselamatan masyarakat di jalan. Kami ingin menganalisa dulu dan memahami dulu bagaimana terbaiknya untuk RUU lalu lintas ini. Sehingga kami bisa mengakomodir semua keinginan masyarakat, tetapi juga tetap mengedepankan berkendaraan yang berkeselamatan. Maka dari itu kami akan terus menerima masukan dan kami juga akan membahas nanti.
Anggota Komisi 5 DPR RI Suryadi menambahkan Komisi 5 DPR RI masih akan terus mengkaji setiap aturan dalam rancangan undang-undang lalu lintas angkutan jalan, seperti penerapan dan keselamatan berkendara dan keinginan untuk mengakomodir kendaraan roda 2 menjadi angkutan umum. Ya, misalnya bagaimana mengakomodir kendaraan roda 2, apakah ini legal menjadi kendaraan umum ataukah seperti apa. Padahal kendaraan roda 2 merupakan kendaraan penyumbang terbesar angka kecelakaan. Tapi faktanya justru juga penyumbang terbesar pada tenaga kerja, ya, dengan ojek online maupun yang ojek secara mandiri. Bondan dan Ardiansyah, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 2 yang menyoroti jual beli pulau. Setelah jeda berikut. Komisi 2 DPR RI menyoroti jual beli pulau di Indonesia karena terkait kedaulatan negara dan berpotensi menyebabkan konflik kepentingan serta mafia pertanahan. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengatakan, tata ruang pulau-pulau di Indonesia harus memiliki kajian dan identifikasi kepemilikan yang sah secara hukum untuk mencegah terjadinya konflik antara masyarakat dengan pihak penanam modal. Agung berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat berperan aktif dalam mengawasi proses perizinan sewa pulau di Indonesia. Tadi di dalam rapat dengar pendapat, diperoleh informasi bahwa status kepemilikan pulau tersebut sampai dengan saat ini belum berpindah tangan. Tetapi untuk lebih tahu detail teknisnya, kita mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan identifikasi. Agung menegaskan mendorong kerjasama antara kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional dalam menginvestigasi kepemilikan pulau. Tata ruang wilayah kepulauan tetap terjaga dan bermanfaat untuk kepentingan negara serta masyarakat. Ada kaidah-kaidah atau norma tertentu di keagrariaan atau hukum pertanahan ini yang mana yang boleh disewa, mana yang tidak, kemudian mana yang boleh dipindah-tanamkan dan mana yang tidak boleh ditanda-tangan. Pokoknya sejengkal apapun negara kesatuan Republik Indonesia ini jangan sampai dimiliki oleh pihak luar. Ajib dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota DPR RI mengajak semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat untuk bekerja sama dan saling mendukung, serta mendisiplinkan diri dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan menjalankan protokol kesehatan. Ditemui usai menghadiri agenda kenegaraan pidato Presiden dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia di Senayan, Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mengatakan bangsa Indonesia harus bergotong royong dan disiplin dalam menghadapi pandemi COVID-19. Maman menegaskan tidak boleh ada pihak yang saling menyalahkan dan melempar tanggung jawab, karena pandemi ini menjadi tantangan bangsa Indonesia untuk tetap bertahan dan menghadapi krisis ekonomi. Untuk menunjukkan jati diri kita sebagai bangsa yang disiplin kesehatan, disiplin menjaga jarak, disiplin juga untuk memenuhi aturan-aturan protokol COVID-19. Di samping kedisiplinan, kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai gotong royong, bangsa yang gotong royong. Anggota Komisi 9 DPR RI Arzetti Bilbina mengatakan, masyarakat Indonesia harus menjadi pemenang dalam menghadapi COVID-19, mengingat pemerintah telah memfasilitasi masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas dengan protokol kesehatan yang baik. Pandemi menjadi bagian dalam hidup kita saat sekarang, kita harus bergandengan tangan dengan pandemi, tetapi kita harus menjadi pemenang. Pemerintah sudah memfasilitasi bagaimana masyarakat untuk bisa mengenyam, merasakan kebebasan dalam beraktivitas tanpa harus ditakuti dengan yang namanya virus atau corona ini. Pendidikan untuk anak-anak kita semua harus merata. Dari Senayan, Jakarta, Mahir dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 11 DPR RI mendorong Badan Supervisi Bank Indonesia atau BSBI melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Bank Indonesia dalam meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Eriko Sutarduga mengatakan, anggota BSBI dipilih oleh Komisi 11 untuk membantu DPR RI dalam memberikan gambaran kebijakan yang diambil Bank Indonesia, sehingga DPR RI memiliki instrumen yang tepat dalam mengawasi Bank Indonesia menjalankan tugasnya dengan baik. Sekaligus juga untuk menjadi menjadi katakan tandem yang baik bagi Bank Indonesia juga, supaya Bank Indonesia juga bisa mendapatkan masukan-masukan yang objektif yang ada di tengah masyarakat, bukan hanya karena sektoralnya saja, tetapi apa yang berkembang di masyarakat itu juga bisa masuk di dalam program Bank Indonesia. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Eriko Sutarduga juga meminta anggota BSBI harus lebih progresif dan berperan aktif untuk membantu Bank Indonesia dalam menjalankan pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Indonesia, terutama di tengah pandemi COVID-19. Tidak lagi hanya diam, tapi berani menjemput bola, berani menyampaikan bahwa apa yang terjadi di masyarakat ini, bagaimana kondisi masyarakat ini teristimewa untuk juga kami khususkan untuk UMKM. Bahwa Bank Indonesia juga harus berpikir untuk ke depan ini bagaimana berperan juga dalam UMKM. Sekecil apapun itu bisa berperan dengan baik, apalagi dalam situasi pandemi COVID ini, dan juga setelah selesai pandemi COVID ini kita membutuhkan Bank Indonesia yang progresif. Mahir dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengimbau pemerintah mengedepankan kehati-hatian dalam mengambil kebijakan ekonomi agar perekonomian Indonesia tidak terpuruk atau bahkan mengalami resesi ekonomi. Sufmi Dasko berpendapat pemerintah harus mendorong penyerapan anggaran secara maksimal di kementerian yang akan mendorong tumbuhnya perekonomian tingkat nasional. Dari data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 tahun 2020 hanya mencapai 5,32% secara tahunan. Kondisi ini dinilai tidak terlepas dari tekanan ekonomi akibat penyebaran pandemi COVID-19 yang melanda berbagai negara. Dan juga pemerintah harus juga mempush serapan anggaran agar ekonomi bergerak di kementerian-kementerian, dan juga serapan anggaran di pemerintah daerah itu sangat penting juga supaya ekonomi baik di pusat maupun di daerah terus bergerak agar situasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengatakan penyerapan anggaran oleh pemerintah daerah menjadi salah satu hal yang juga harus didorong pemerintah pusat, sehingga kegiatan perekonomian di tiap daerah terus berjalan dan membantu pemerintah pusat memulihkan dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Juga serapan anggaran di pemerintah daerah itu sangat penting juga supaya ekonomi baik di pusat maupun di daerah terus bergerak agar situasi yang ada bisa agak membaik begitu. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Untuk itu tetaplah bersama kami. Tim kuasa hukum DPR RI memohon Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi terhadap pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Pilkada karena dianggap bersinggungan dengan undang-undang dan ketetapan Mahkamah Konstitusi lainnya. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menjelaskan pasal tersebut mengharuskan anggota DPR RI, DPD, dan DPRD mengundurkan diri saat mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan putusan MK tahun 2008 yang membolehkan petahana mencalonkan diri dalam pilkada tanpa harus mengundurkan diri, melainkan hanya mengambil cuti. Daya rusaknya lebih hebat petahana kalau dikhawatirkan akan ada penyimpangan kewenangan. Petahana incumbent itu memiliki sumber daya keuangan, megang anggaran, punya sumber daya manusia, megang birokrasi,
punya wilayah, punya kekuasaan. Anggota DPR RI tidak punya itu semua. Anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan menambahkan pasal 7 ayat 2 huruf S Undang-Undang Pilkada berdampak pada rendahnya minat anggota DPR RI, DPD maupun DPRD untuk maju dalam pilkada sehingga pilihan calon kepala daerah menjadi terbatas. Permohonan uji materi tersebut juga sebagai pembaruan hukum dan meningkatkan minat kontestasi pada pilkada. DPR melakukan kecermatan, keseriusan, dan kekhidmatan untuk melaksanakan kerja-kerja kenegaraan yang saya katakan ini sangat sakral ya, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Mahkamah Konstitusi. Ferdian dan Syamsul, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI bahas hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2019 dengan sejumlah mitra. Anggota Komisi 5 DPR RI Bambang Suryadi mengungkapkan, pihaknya terkejut dengan hasil temuan BPK terkait adanya temuan 350 kasus di BMKG, BPWS, dan Basarnas. Menurut Bambang Suryadi, dari ketiga lembaga mitra Komisi 5, permasalahan aset menjadi hal mendasar. Bambang Suryadi meminta BMKG, BPWS, dan Basarnas untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut. BNPB, Basarnas, BMKG maupun BPWS, terutama masalah aset. Nah, aset ini kan kadang kita bisa agak maklum kalau aset itu hibah gitu. Dibangun oleh PUPR, diserahkan. Nah, ini memang butuh waktu biasanya. Tapi kalau memang kita lihat aset itu yang sudah dari 2012-13, nah itu yang kita kejar, kita persoalkan. Kenapa udah bertahun-tahun nggak selesai-selesai? Gitu. Selain itu, Bambang Suryadi juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa yang ada kelebihan bayar. Bambang Suryadi meminta BMKG, BPWS, dan Basarnas untuk dapat memperbaiki kinerjanya agar tidak ada temuan BPK lagi. Kita lihat di BPWS itu ada berkali-kali kelebihan bayar, baik pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya, terus terhadap honor pegawai. Itu artinya kan apakah itu ada unsur kesengajaan atau bagaimana? Ya kita minta pejabatnya diganti saja kalau sudah berulang-ulang gitu. Oki dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Alda Gustari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.